quality time. Quality time. Saat-saat yang berkualitas, momen-momen yang berguna, yang bermakna, yang bermanfaat, yang memberi kekuatan, yang memberi kemuliaan, yang memberikan keyakinan bahwa Allah menyertai kita. Ternyata Yesus membutuhkan quality time bersama Bapaknya dan bersama teman-temannya. Yesus lagi OTW ke Yerusalem. Lagi on the way ke Yerusalem untuk apa? Untuk sengsara, jalan salib, wafat, dan dimakamkan, tapi juga untuk bangkit dengan mulia. Nah, dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus singgah di sebuah gunung untuk berdoa kepada Bapaknya. Dan dia memanggil teman-temannya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, join yuk, kita doa. Dan sementara berdoa, wajah Yesus berubah, pakaiannya berubah, puncak gunung diliputi awan. Ada Elia, ada Musa, mewakili para nabi, para kudus. Dan ada Bapaknya yang memberikan peneguhan, Engkaulah putra kesayanganku, aku berkenan kepadamu. Inilah quality time yang Yesus butuhkan. Dia tahu perjalanannya ke Yerusalem berat. Dia tahu dia akan menghadapi maut dan penolakan. Dia butuh kekuatan Tuhan. Dia butuh kekuatan Bapaknya. Dia butuh dukungan dari para kudus, dari para nabi. Dia butuh juga dukungan doa dari murid-muridnya sendiri. Yesus juga ingin agar murid-muridnya belajar bahwa Allah menyertai kita apapun yang akan kita hadapi, apapun yang akan kita tempuh di hari kemudian. Ibu bapak, saudara-saudari, apakah cuman Yesus yang membutuhkan quality time dengan Bapaknya? Apakah hanya Yesus yang membutuhkan penguatan, peneguhan, penyertaan, pemuliaan dari Bapaknya? Saya pikir kita semua juga membutuhkannya. Kita belum tahu apa yang mau jadi besok, lusa. Kita belum tahu salib macam apa lagi yang kita akan pikul. Kita belum tahu dark nights, hari-hari gelap apa lagi yang akan kita hadapi. Kita belum tahu apa yang mau jadi dengan anak-anak kita. Kita belum tahu apa yang mau jadi dengan pasangan kita. Kita belum tahu keluarga kita mau bagaimana. Tentu kita berharap yang baik, yang bagus, yang indah, yang mulia. Tapi Yesus tunjukkan kemuliaan itu harus melewati salib, harus melewati derita, lain kali mengalami penolakan, lain kali harus diuji. Tapi kemuliaan berkilau, mulia, itulah akhir perjuangan putra-putri kesayangan Allah. Karena itu, pantas kita perlu quality time. Untuk itu gereja menyediakan bagi kita masa prapaskah, masa ke padang gurun. Ya, minggu lalu saya bilang kita perlu padang gurun, bertemu dengan Tuhan Bapaknya, dilayani, dikuatkan oleh para malaikat, berdoa dan berdoa. Hari ini Yesus sendiri berdoa. Dalam doa dia dikuatkan Bapaknya. Dalam doa dia mendengarkan sabda Bapaknya. Dalam doa dia dikuatkan oleh para kudus, para nabi. Dalam doa dia ditopang oleh doa murid-muridnya. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa.
kasih Bapak Ibu hari ini naik ke Gunung Tabor, naik bersama Yesus ke gunung Tuhan. Semoga kita dimuliakan, semoga kita mendapatkan kekuatan dari sabdanya, dari tubuh dan darahnya, yang Dia akan berikan. Ini tubuhku, ini darahku untukmu, supaya kau kuat, supaya kau mampu, supaya kita sama-sama menyeberang sampai ke pantai idaman. Ada salib, ada penolakan, tapi jangan takut. Bersama-sama kita kuat. Tingkatkanlah hidup doa. Hari Kamis lalu saya datang di sebuah wilayah rohani. Mereka sharing bagaimana memperkuat keluarga mereka di masa Prapaskah ini. Bagaimana memiliki quality time bersama Tuhan di rumah masing-masing. Seorang ibu sharingnya, saya minta izin untuk share di sini. Dia sharing begini. Saya ingin pada masa Prapaskah ini saya boleh berdoa bersama-sama dengan 4 anak saya. Saya rindu masuk gereja bersama 4 anak saya, sama-sama berlutut, berdiri seperti para rasul tadi, tiarap di hadapan Tuhan kalau perlu, menerima tubuh Tuhan bersama-sama. Saya ingin pengalaman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup, untuk mengalami, untuk melangkahi, untuk menapaki hari-hari hidup kami ke depan. Saya kagum. Saya sangat mengapresiasi ibu ini. Sesudah ibadat, saya cari tahu ibu ini. Saya pikir, kenapa dia hanya sebut 4 anak dan dia? Papanya dong. Ternyata suaminya seorang Muslim. Dia ingin di rumahnya dia bisa berdoa bersama ke-4 anaknya. Dia ingin di gereja bersama-sama Petrus, Yakobus, dan Yohanes menimba kekuatan dari Tuhan. Dia tahu keluarganya timpang boleh bilang. Dia tahu tidak gampang. Maka dia cari kekuatan. Stay together and pray. Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus, anak buahnya, satu level di bawah dia. Tapi dia ajak mereka tukar pikiran, bercerita. Pasti sepanjang jalan naik ke puncak mereka bercerita. Petrus, kita ke Yerusalem sekarang. Saya akan ditolak, saya akan disalibkan. Mungkin mereka diskusi. Mungkin Yesus bilang berat. Nanti kita di atas doa ya. Kamu bantu saya doa. Mungkin Yakobus bilang, oh jangan takut, otot saya cukup besar Tuhan. Ya, kita tidak tahu, tapi pasti mereka bercakap-cakap, mereka bercerita. Bahasa politisnya, mereka konsolidasi. Mereka menyusun kekuatan supaya bisa menuntaskan perutusan Yesus. Apa yang bisa kita buat untuk membangun konsolidasi, untuk membangun kekuatan bersama? Berceritalah, berbagilah suka dukamu dengan orang-orang terdekat di kiri kananmu. Jangan menghadap sendiri, jangan single fighter, jangan tunjuk jago, jangan one man show. Yesus saja mengajak yang satu level di bawahnya untuk memberi kekuatan, untuk memberi masukan, untuk memberikan support. Mari di masa Prapaskah ini kita perbanyak perjumpaan. Suami dan istri lebih banyak waktu bersama, bercerita, berdoa, berbicara tentang rencana hidup. Bapak, mama, anak-anak lebih banyak saling mendengarkan. Jangan sepanjang hari sudah sibuk dengan diri sendiri, tidak ada waktu lagi saling menatap mata dengan mata. Jangan-jangan sudah lupa wajah istrinya. Karena lebih banyak memandang yang satu ini. Ya. Nah, ambil garam dulu. Mama sudah habis garam ini. Tunggu.
Dia tidak tengok, dia cuma kasih belakang. Tunggu, hampir selesai. Mama tidak sabar. Waduh, barang ini sudah membuat keluarga kita retak, membuat keluarga kita tidak bertatapan muka. Barang apa ini? Jangan anggap remeh. Ya. Egoisme, saling tidak peduli, terbina oleh alat komunikasi yang menguasai kita. Mungkin masa prapaskah ini jadi kesempatan quality time. Berani papa, berani mama. Di rumah ini semua boleh punya HP. Tapi jam 6 sore sampai jam 8 malam tidak ada yang pegang HP. Kita saling mendengar, kita saling berbicara, kita saling menatap wajah papa yang berkeringat lelah sepanjang hari bekerja. Kita melihat anak-anak kita yang sudah 1 hari kita tidak tengok. Duduk makan, saling bercerita, bergurau, berbagi duka, berbagi pengalaman. Konsolidasi, quality time antar kita dalam wilayah rohani, dalam paroki. Ibu bapak, saudara-saudari, quality time yang berikutnya dan yang sangat bagus adalah Ekaristi. Ekaristi. Tadi pagi misa pertama di muka tangga saya ketemu seorang ibu yang naik tangga dengan sulit, dengan susah. Ya, mungkin kita perlu tangga ya untuk orang tua-tua. Saya juga tidak lama tua. Mungkin untuk naik tangga perlu pegangan agar tidak jatuh. Oke. Pertanyaan kita, kenapa gereja ini dibangun pakai tangga? Di sini lagi tangga. Bikin susah orang tua. Betulkah? Ingat, Yesus naik ke gunung. Dan di atas gunung dia berjumpa dengan Tuhan dalam awan. Gereja Katolik biasanya dibangun lebih tinggi dari jalan. Supaya apa? Setiap kali kita ke gereja, kita merasa naik ke gunung Tuhan. Kita pergi menghadap Tuhan, kita meninggalkan dunia, kita naik kepada Tuhan. Untuk dimuliakan, untuk dikuatkan dengan sabda, untuk menerima Ekaristi tubuh dan darah Kristus, untuk melihat satu sama lain, sama-sama bersalah, sama-sama berdosa, kasihanilah kami, sama-sama diutus, damai sertamu, pergilah kamu diutus. Dan di puncak gunung ini ada Tuhan. Di puncak gunung ini ada sakramen Maha Kudus, Tuhan SH. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menyertai. Masuk gereja, Ekaristi bersama-sama adalah quality time yang Yesus sediakan bagi kita. Terima kasih sudah datang ke Gunung Tabor hari ini. Terima kasih sudah datang ke Ekaristi hari ini. Yesus membutuhkan quality time dan kita percaya kita juga membutuhkannya. Ayo kita rancang saat-saat doa bersama di rumah. Kita rancang saat-saat berbicara, tukar pikiran, saling mendukung, saling diskusi, saling membaca kitab suci sama-sama di rumah. Dan kita, tiada hari Minggu tanpa Ekaristi, tiada Ekaristi tanpa komuni kudus. Inilah quality time yang sangat indah dan kita butuhkan. Di gereja ini kita dimuliakan, kita diilahikan oleh kekuatan ilahi, dan kita akan diutus. Pergilah ke Yerusalem kamu. Kamulah putra putri kesayanganku, aku berkenan kepadamu, aku menyertai kamu.